Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di video pembelajaran kelas 9 episode ke-18 ya. Kita sudah bahas tentang ini, diskriminannya adalah -3 ya. Ini satu-satunya diskriminan yang di bawah 0 yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Oke, apakah dia punya akar atau tidak? Seperti yang penjelasan di sini. Oke. Nah, sekarang kita ini kan dulu ya. Nah, ingat kalau misalkan ada akar kemudian di dalamnya minus ya. Nah, ini hasilnya ini bukan bilangan real ya. Jadi jika ini bukan bilangan real, maka dia jadi bilangan imajiner. Jadi kalau imajiner itu nanti tidak nyata nanti ya. Atau gimana ya mengartikannya? Pokoknya seperti itulah. Jadi nggak bisa nggak bisa diselesaikan ya. Oke, jadi ini misalkan A nya itu 1, B nya itu 1, C nya itu 1 ya. Nah, D nya ini ya, X1,2 itu adalah minus B, berarti minus B plus minus D per 2A. Nah, sekarang minus B berarti minus 1 plus minus D nya akar -3 per 2 dikali 1, 2 ya. Nah, sekarang gimana nih ya? Coba lihat di sini, ini tidak bisa dihasilkan karena ada akar yang seperti ini, maka perhitungannya adalah tidak terdefinisi ya. Jadi tidak punya akar, atau bahasa lainnya adalah tidak punya anggota himpunan penyelesaian ya. Nah, maka di sini ditulisnya himpunan kosong atau tidak mempunyai akar. Begitu juga di contoh berikutnya ya di sini. Nah, dia bisa memiliki diskriminan, bisa ya. Ini kan A-nya berapa? 2, B-nya 2, C-nya 1 ya. Berarti kalau D itu adalah B pangkat 2 dikurang 4AC. Berarti B-nya 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali 1 ya. Nah, ini berarti 4 dikurang 8, hasilnya minus 4. Minus lagi. Nah, hasilnya ya sama kayak tadi ya, seperti sebelumnya ya. Nah, oke. Nah, ayo kita simpulkan berdasarkan hasil pengamatan dari tabel di atas. Dengan mengetahui diskriminan, maka akar-akar dari persamaan kuadrat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu akar-akarnya kembar, akar-akarnya berbeda, dan tidak mempunyai akar. Masih ingat yang tidak mempunyai akar ini, yang contoh yang terakhir tadi itu adalah yang kurang dari 0. Jadi ini akar-akarnya tidak ada ya. Nah, kalau sama dengan 0, masih ingat itu berarti kembar ya. Jadi dia cuma 1 penyelesaiannya. Nah, kalau lebih dari 0, maka akar-akarnya, masih ingat yang akarnya 49 tadi ya, akarnya 16, itu masih ingat apa? Iya, akar-akarnya berbeda ya, berbeda. Oke, ini kembar artinya dia sama ya, cuma 1 bilangan aja, -2 aja ya, seperti itu. Yang kayak tadi kan akarnya ada -1 ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan saya ini ya. Oke, sehingga kemampuan matematika kalian dalam menyelesaikan permasalahan nanti di ujian dari kehidupan sehari-hari, kalian dapat mendapatkan karakter yang tidak menyerah ya, dan juga kritis. Oke. Nah, di bagian kali ini ya, kegiatan 3, penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Oke, kalian telah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Coba aplikasikan persamaan kuadrat tersebut untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ayo kita amati. Oke, nah sekarang kita lihat sini ya. Ini pengaplikasiannya. Luas sebidang tanah berbentuk persegi panjang adalah 4.320 meter persegi. Panjang tanah itu 12 meter lebih panjang daripada lebarnya. Berapakah panjang dan lebar sebidang tanah tersebut? Ya, misalnya panjang tanah itu P, lebar tanah itu X, maka P-nya itu adalah
si lebar ini ditambahin 12 meter, karena kan selisihnya seperti itu ya, panjang itu 12 meter lebih panjang dibandingkan lebar, berarti kalau lebarnya itu ditambah 12 meter ya jadi panjang tadi ukurannya ya. Nah sekarang luas tanahnya itu adalah, masih ingat ya, panjang kali lebar, atau bisa kita tulis di sini, nggak muat ya, jadi X dikali P ya, muat aja ya, ini X dikali P. Oke, X dikali P juga, luasnya tadi 4320 ya, kita gedein aja deh ini. Ya, oke. Nah, di bagian ini berarti X, ini 4320, ini X lagi, ini berarti 4320 tetap, ini X ini tetap, P-nya berubah menjadi 12 tambah X ya. Nah, dapat ini dari mana? Oke, saya ini kan ya, saya jelasin. 4320 ya. Oke, kita taruh, kita ini kan ya. Nah, supaya gampang nyambungnya di sini ya, jadi X 12 tambah X ya, kita taruh ini sebelah kiri ya, 4320 ya. Kok nggak jadi minus? Kan ini dari kanan ke kiri. Enggak ya, kalau misalkan ini jadi minus, berarti yang ini minus ini jadi minus ya, sama-sama minus, minusnya dicoret jadi positif dua-duanya. Ayo, seperti itu ya. Atau pindah aja ya, tanpa ada minus, asalkan yang ini juga tidak berubah, seperti itu. Oke, nah 4320 tetap, X dikali 12, 12X, X dikali X, X pangkat 2. Oke, ini kita ubah urutannya, karena penjumlahan itu bersifat komutatif. Komutatif, masih ingat, komutatif adalah bisa ditukar tempatnya ya. Sekarang ini menjadi X pangkat 2 ditambah 2X ya, tambah 2X. Nah 4320 ini kita pindah jadi kurang. Nah seperti itu ya, maka ketemu yang seperti ini ya. Ini 2, ini 12 ya, berarti kurang 1 nih. Ini kurang 1 ya, 12X. Nah sama ya. Nah seperti itu penjelasannya. Oke, lanjut. Nah kemudian selesaikan dengan metode yang sudah dibahas sehingga didapat, nah X1 X2 nya berapa ya. Nah seperti itu, 4320 sama dengan 0. Oke, nah kira-kira enakan pakai mana? Pakai, kalau angkanya segede ini ya, kita bisa pakai, coba kita pakai pemfaktoran dulu ya. Ini didapat dari P ditambah Q, ini didapat dari P dikali Q ya. Nah sekarang jika P dikali Q ini hasilnya negatif ya, ini tips untuk menyelesaikan dengan cara pemfaktoran, berarti ada dua bilangan, yang satu negatif, yang satu positif ya, positif, yang satunya negatif. Kalau penjumlahannya itu positif dan di sini negatif, berarti yang positif lebih besar dibanding yang negatif. Itu ciri khasnya ya. 4320 dan selisih mereka berdua adalah 12 ya. Bisa kalian hitung sendiri ya. 4320 itu perkalian apa saja ya. 432 nih, 432 ya. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.